Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk lagi ke part 4. Nah, di sini kita akan mencoba membuat halaman dashboard menggunakan template admin LTE. Ini adalah langkah pertamanya. Nah, di sini nantinya kita akan membuat halaman dashboard. Tetapi untuk masuknya itu kita memerlukan satu menu yang telah kita buat sebelumnya, yaitu menu admin. Oke, di sini ada contoh bagaimana halaman dashboard. Nah, ketika kita klik admin, maka akan muncul halaman dashboard ini. Artinya adalah ini halaman dashboard yang kita gunakan untuk membuat data CRUD nantinya, atau halaman backend, di mana kita bisa mengolah data di sini, kemudian nantinya bisa menampilkan data, menyimpan data, mengedit dan sebagainya. Ini khusus halaman admin yang dibuat khusus untuk mengolah data. Nah, untuk selanjutnya di setiap menu ada isinya apa, nanti kita isi dengan sebuah tabel. Nah, tabel ini nantinya ada data CRUD seperti yang telah jelaskan tadi. Tapi untuk data CRUD kita nanti belajar. Nah, sekarang kita hanya membuat tampilan saja, yaitu tampilan bagaimana membuat halaman dashboard dari pertama sampai nantinya jadinya sebuah data atau menu yang banyak dengan isinya adalah halaman data CRUD gitu. Oke. Nah, jadi untuk ini kita buatkan 3 menu saja, yaitu menu data pegawai, data guru. Nah, untuk persiapannya selanjutnya adalah kita akan mendownload sebuah folder namanya admin LTE. Oke, untuk admin LTE itu bisa kita cari di Google. Silakan ketik di Google. Ketik saja admin LTE. Nah, kemudian ini adalah halaman admin LTE. Dan di sini ada beberapa menu pilihan, download, view. Nah, sekarang kita view dulu bagaimana tampilan halaman dashboard menggunakan template admin LTE. Nah, ini dia. Inilah halaman dasar dari dashboard admin LTE. Nah, sebenarnya untuk halaman template ini atau template ini selain admin LTE juga banyak digunakan orang lain. Tetapi selain ini juga ada, nanti bisa jadi kita gunakan framework lain, yaitu admin dashboard namanya. Nah, lanjut saja kita download dulu filenya atau foldernya. Oke, untuk foldernya, nah di sini kita pilih yang bagian admin LTE 30320. Oke, tinggal klik saja, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, silahkan download zip. Nah, hasil downloadan ini nanti kita ekstrak ke dalam folder exampp. Nah, ingat, kita ekstrak ke dalam folder exampp di mana isinya adalah htdoc. Nah, di dalam htdoc inilah kita letakkan folder yang diekstrak tadi. Kita buat saja namanya admin LTE gitu ya. Oke, diulangi, di-download, kemudian diekstrak foldernya ke dalam halaman exampp yang berada di dalam htdoc. Nah, kemudian kita akan pindahkan atau kopikan salah satu folder di dalam admin LTE. Nah, kita lanjut saja, kita klik 2 kali nantinya. Nah, di sini ada isian itu yang harus kita kopikan ke dalam C4. Artinya lah untuk mendukung template kita. Nah, di sini ada 2 folder, yaitu ada disk dan ada plugin. Nah, silakan di copy. Nah, di copy, kemudian kita pastekan kemana? Nah, kita pastekan ke dalam folder CI4 kita. Nah, di CI4 itu ada folder namanya public. Nah, di dalam public nanti kita buatkan folder baru dengan nama assets. Nah, kalau di sini kan sudah ada. Berarti kalau belum ada, silahkan tambahkan folder baru dengan nama assets. Nah, kemudian diklik 2 kali dan pastikan hasil dari kopian admin LTE yang yang bagian pertama tadi. Oke, selanjutnya sudah selesai. Nah, ulangi, buat folder baru di public dengan nama assets, kemudian copy pastikan. Nah, kemudian kita close lagi, kita lanjut. Nah, setelah kita lakukan langkah yang tadi, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke halaman Visual Code Studio kita atau code editor. Nah, sekarang langkah yang harus kita lakukan adalah
kita panggil sebuah folder atau kita panggil folder admin LTE yang telah kita download tadi dan ekstrak. Nah, ini menjadi acuan kita dalam pembuatan template. Artinya adalah di dalam folder ini ada yang bisa kita ambil. Nah, kemudian kita add saja. Nah, di dalam kode editor kita sudah ada folder. Nah, paling bawah itu ada pilihan sampai indeks 3. Kita pilih indeks 3, itu artinya kita pilih template indeks 3, kita copy. Kemudian buka folder C4 dan pastikan di CI4 komposernya atau di C4-nya. Nah, setelah di copy atau di copy paste, maka kita sudah masuk ke tahapan lanjutannya, mengolah atau nantinya membagi halaman indeks 3.html ini yang ada di template admin LTE menjadi dua bagian. Bagiannya nanti di sini ada terdiri dari header dan footer. Jadi header dan footer inilah nantinya akan menjadi halaman dashboard kita. Nah, sekarang kita akan bagi dua. Nah, sekarang kita buat sebuah folder lagi. Nah, masih ingat dengan menu utama? Nah, maka di halaman dashboard kita buat juga sebuah file baru dengan nama home admin. Nah, artinya adalah kita akan buat halaman baru lagi. Halaman baru ini adalah halaman dashboard. Ada dua pilihan, bisa menggunakan folder dulu dengan nama bebas, apakah halaman dashboard. Nah, nanti hasilnya juga sama, mau buat folder atau langsung file. Nah, tergantung kita nantinya. Nah, bagusnya bagaimana? Nah, untuk bagusnya adalah kita buat saja dalam bentuk file karena dia dalam bentuk halaman beranda saja. Maka tidak jadi kita buat folder. Nah, ini kita hapus saja. Kalau untuk pemanggilannya sama-sama di dalam routes.php. Nah, maka kita buat saja file new file to home_admin.php. Nah, isinya apa? Isinya sama dengan menu utama kita. Kalau sebelumnya itu selamat datang di halaman menu utama. Nah, kalau untuk sekarang kita buat itu adalah selamat datang di halaman dashboard. Nah, artinya itu untuk bagian halaman beranda utama. Jadi buat saja selamat datang di halaman dashboard. Oke. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan membuat menu utama. Nah, sekarang sudah kita buat selamat datang di halaman dashboard. Nah, ingat langkah urutannya adalah setelah kita buat views, maka urutan kedua adalah membuat controller. Artinya membuat file di dalam folder controller. Nah, karena namanya adalah home admin, nah maka nanti kita buat. Nah, sekarang karena dashboard ini mempunyai template, nah maka kita buat juga namanya adalah template dashboard. Nah, jadi template dashboard ini yang bersama dengan folder layout yang sebelumnya isinya sebuah desain. Nah, kalau ini untuk template dashboard kita buat dua file, yaitu halamannya namanya header.php, kemudian footer.php. Nah, pertanyaannya apa yang akan kita isi di dalam header.php dan footer.php? Oke, jawabannya adalah yang kita isi hasil atau tampilan dari halaman dashboard yang telah kita kopikan dalam bentuk indeks 3.html. Nah, maka kita buka dulu indeks 3.html. Nah, itu akan kita copy dan kita bagi dua menjadi header dan footer. Nah, untuk langkah kerjanya bisa diikuti. Oke, kita cari dulu indeks 3. Mana indeks 3? Indeks 3.html. Oke, jadi ini urutan foldernya ya, harus diingat. Oke, di dalam folder views semuanya. Nah, kita buka indeks 3.html. Oke, nah ini akan kita bagi dua ke dalam file header dan footer. Maka kita cari saja langsung Ctrl F, kita lakukan pencarian, ketik saja main content. Nah, sudah ketemu. Kita mulai dari bawah ke atas supaya lebih gampang. Maka blok dari konten header sampai ke atas dari pembuka HTML. Kemudian kita copy.
Nah, kemudian kopinya kemana? Kopinya ke dalam header titik PHP yang ada di folder template dashboard. Nah, paste saja dulu. Nah, kemudian kalau footernya bagaimana? Nah, untuk footer, nah kita lakukan hal yang sama. Ketik pencarian Ctrl F dan cari main content. Nah, dari main content sampai paling bawah sekali, kita blok. Nah, kemudian kita copy. Nah, kemudian kita pastekan di dalam footer. Dalam footer titik PHP. Oke, ini sudah kita pastikan dan sudah jadi. Nah, maka ini langkah-langkahnya yang harus diperhatikan di dalam views. Jadi buat halaman dulu, kemudian buat template. Nah, baru beranjak ke dalam controller. Controllernya apa? Seperti yang bilang sebelumnya, samakan dengan views, yaitu home_admin. Home_admin titik PHP. Nah, kemudian untuk isinya bagaimana? Nah, untuk isinya kita copy aja yang terdahulu, tidak usah repot-repot ngetik. Nah, kita kontrol A, nah kontrol C di halaman utama titik PHP. Kita pindahkan atau pastikan home adminnya. Nah, sekarang kita ubah. Oh ya, ini lupa. Untuk home admin di controller hanya huruf besar. Nah, supaya bisa menandakan mana yang controller. Nah, kemudian kita ubah lagi. Jadi kelasnya kita sesuaikan dengan judul. Jadi namanya adalah home_admin. Nah, yang kedua di public fungsinya kita buatkan saja home admin supaya kita jelas. Berarti ini bagian dari kelas home admin. Huruf kecil saja. Nah, jadi ada void itu jangan diketik. Nah, itu bawaan dari kode editornya itu muncul sendiri. Jadi yang warna abu-abu jangan diketik ya. Maka kalau diketik dan akan jalan-jalan error nanti. Sama dengan name juga seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah ada halaman HOView-nya, nama HOView-nya. Nah, sekarang apa yang kita ubah? Nah, masih ingat, apapun yang dibuat di HOView tergantung dari apa yang kita buat di dalam folder views. Maka untuk layoutnya itu punya halaman utama. Sekarang kita punya home admin. Apa layout home admin? Yaitu template dashboard. Maksudnya apa menjadi acuannya adalah template dashboard. Di dalam template dashboard ada file dengan nama header. Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Nah, ini hampir sama karena ada halaman utama. Nah, kita juga punya namanya home_admin. Oke, kemudian karena templatenya kita punya dua file footer, maka kita kopikan saja di bawah. Nah, kemudian kita ganti menjadi footer. Oke. Jadi ingat, dalam HOView ini tergantung dari di folder views yang kita buat. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita masuk ke dalam root_test.php. Nah, root_test.php. Oke. Nah, ini gampang sekali, kita kopikan saja daripada ngetik. Nah, hampir sama polanya. Nah, paste, copy dan paste. Nah, profilnya kita ganti sesuai dengan di controller, yaitu tadi adalah home_admin. Jangan lupa ingat-ingat di dalam controller. Indeks profilnya kita ganti. Nah, kita samakan tadi home admin ya, hurufnya huruf kecil. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana Pak asalnya? Nah, seperti yang sampaikan tadi, asalnya dari folder controller yang ada di home admin. Nah, itu dia. Oke, itu yang harus diingat ya, asalnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita kembali ke root_test.php. Nah, sekarang bagian depannya apa yang diubah? Ya tergantung dibuat dalam views tadi. Kalau sebelumnya itu dalam bentuk folder, nah tadi kita buat home adminnya tidak dalam bentuk folder, tapi langsung saja dari folder views. Maka yang kita buat itu adalah home_admin. Maka ini tinggal kita ubah atau kita hapus saja yang di bagian depannya. Nah, kita lagi apa betul namanya home admin. Ya, betul. home_admin titik PHP. Berarti itu adalah nama viewsnya. Maka ini kita hapus saja atau kita ubah. Nah, kemudian ini juga. Nah, tinggal slash. Nah, sekarang kita coba buat dulu. Nah, kita buat namanya home_admin. Ingat,
Slash ini digunakan untuk kalau ada folder dan juga ada isi filenya. Maka kalau tidak ada dia dalam bentuk tunggal, maka hapus saja. Oke, nah kalau ada folder buat slash. Nah kemudian kita save. Nah kemudian kita coba jalankan dulu. Nah apakah berfungsi enggak home adminnya. Nah sekarang untuk jalankannya tetap menggunakan terminal. Ini kita close dulu. Nah kita tes. Nah kita ketikkan php spark serve. Nah kemudian kita klik bagian lokal 8081. Nah sekarang tampilannya tetap laman menu. Kemudian kita klik. Nah ini tidak berfungsi karena apa? Nah masih ingat kan? Karena tidak ada link atau hyperlink untuk admin. Nah maka kita masuklah ke dalam header yang ada di mana? Berarti di layout. Kita cari admin. Nah karena ini sudah ada sebelumnya, tinggal kita ganti menjadi home_admin. Maka ketika kita reload, maka hasilnya adalah nah seperti ini dia akan muncul. Tapi ini bagian dari HTML-nya saja, belum ada tampilannya. Kenapa demikian? Karena belum kita panggil. Kita sudah copy pastekan tadi di bagian admin LTE dalam bentuk aset. Sekarang kita panggil dengan menggunakan rumus. Nah, oh ya lupa satu. Nah, kalau ada yang ragu, home admin ini dari mana asalnya, Pak? Nah, diingatkan kembali untuk home admin itu asalnya dari rootest.php. Nah, dari sini ya. Nah, ini yang kita kopikan. Oke. Jadi setiap menu itu kita kopikan dari rootest.php. Nah, untuk menambahkan perintah tampil, kembali kita buka yaitu template dashboard. Nah, kemudian kita klik bagian header. Nah, scroll paling atas, sekali paling atas. Nah, di sana ada nama dashboard 3, kita enter di sana. Nah, di situ ada kita tuliskan perintah, ini sudah ada di notepad, tinggal ketik. Nah, silakan diketik perintah base href sama dengan tanda petik 2 buka kurung siku php echo base url asset. Nah, artinya adalah ini memanggil folder aset yang kita kopikan tadi. Apa itu folder asetnya? Adalah folder atau file plugin dan CSS-nya. Nah, di sini kalau di script, nah itu jangan ditiru karena itu ada relative patch itu bawaan. Jadi yang abu-abu itu tidak usah, ikuti saja yang bagian notepad. Nah, kalau sudah selesai, dah kita tunggu dan lihat tampilannya bagaimana. Nah, sekarang kita reload. Oke, tampilannya kita tes. Nah, ini sudah otomatis berubah. Artinya adalah kita berhasil memindahkan halaman template admin LTE ke dalam C4. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan mengubah bagian-bagian isi yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.